Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada subuh yang berbahagia di tempat yang mulia ini Allah mudahkan urusan kita, Allah sehatkan kita, Allah lembutkan hati kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan pahala ini menjadi bekal kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada manusia terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullahu khairan jazaa kepada DKM Masjid Raya Muttaqin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, memudahkan, mensehatkan zahir dan batin seluruh pengurus, dan kami juga mohon izin kepada alim ulama dalam kegiatan safari dakwah kami mengakhiri kegiatan di safari ini di Kota Bogor ini insyaallah. Karena terakhir insyaallah besok kami pulang ke Sintang jemaah sekalian. Karena memang sudah cukup lama juga meninggalkan medan dakwah, karena memang hari-hari yang memang dakwah kepada orang sana. Dari mana asal kami? Kami berasal dari Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ini pasti yang ada dalam benak kita ini pasti tentang ibu kota terbaru, yakni IKN. Saya sering ditanya oleh jamaah ini, Ustaz, dekat gak dengan IKN? Bagaimana perkembangannya? Saya jawab, Pak, IKN itu jauh dari kami. Kami di Kalimantan Barat. Setelah Kalimantan Barat itu ada Kalimantan Tengah dan ada Kalimantan Timur. Berapa jam perjalanan dari Kalimantan Barat ke IKN itu? 3 hari 4 malam. Itu baru sampai menggunakan kendaraan darat, yakni kendaraan roda 4. Itu baru sampai. Itu sepanjang jalan itu hutan semuanya. Bukan yang dikira itu bangunan tinggi, kota yang bagus, tidak. Itu hutan semua. Nah, di sanalah kami berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kalau tahu Pontianak, Pontianak ini adalah provinsinya, kotanya. Kami masuk lagi jauh ke dalam. Berapa jam perjalanan ke Kabupaten Sintang? Kurang lebih 9 jam perjalanan. Nah, kalau dari Pontianak menuju ke Sintang itu kiri dan kanan itu semuanya hutan. Itulah gambarannya, hutan semua. Tetapi jemaah sekalian, saya berkegiatan juga bukan di Kabupaten Sintangnya. Di mana berkegiatan? Di Kecamatan Tempunan. Tempunan ini luas sekali, Tempunan ini. Dan daerah binaan kita itu semuanya anak suku Dayak semuanya. Karena saya memang aslinya suku Dayak, tapi dari Seberang. Saudaranya suku Iban, Dayak Iban, yang telinganya panjang-panjang. Ini saudara kami. Bahasanya kurang lebih. Nah, 3 jam perjalanan dari kota Sintang, Kabupaten Sintang ini menuju ke Kecamatan Tempunan tempat kami berkegiatan. Sampai hari ini jalan yang dilalui ini seperti bubur juga sekalian. Itu bukan seperti Kota Bogor yang jalannya rata, licin, tetapi memang macet di Bogor ini. Nah, kalau ke kampung kami macetnya jalan itu bukan karena mobil, bukan karena motor, bukan karena ramainya. Yang pertama karena memang jalannya rusak. Jadi kadang motor harus didorong. Bahkan hari ini mobil tidak bisa masuk
ke kampung kami, karena masih tanahnya itu masih tanah yang lengket. Waktu itu BWA hadir ke sana melihat bagaimana kegiatan dakwah kami. Nangis BWA. Ya, gitu. Karena begitulah keadaan di sana. Tetapi apakah kampung desa yang begini yang memerlukan para dai yang harus kita tinggalkan? Tidak. Karena sesungguhnya di sanalah kita dibutuhkan, di sanalah kami dibutuhkan. Tepatnya di Kecamatan Tempunan mengibarkan dakwah di sana. Saya kalau dari Tempunan itu ke Sintang itu selalu pakai sepatu boot ya mas sekalian. Kenapa pakai sepatu boot? Karena memang nyaman kalau pakai sepatu boot. Kalau pakai sandal, pakai sepatu yang biasa-biasa saja tidak kotor semua. Kemudian kalau pakai yang ganti, nah begini keadaannya di sana. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di tempat yang nyaman ini, masjid yang nyaman ini, lingkungan yang nyaman seperti ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat dari ini yang Allah berikan kepada kita seperti ini harus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susah didapatkan di sana. Jangan sekali cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu juga sebagai seorang mu'alaf, tetapi mendapatkan hidayah Islam itu justru di pedalaman, bukan di perkotaan. Di mana saya mendapatkan hidayah Islam bersama dengan keluarga? Tepatnya di desa Benua Baru, Dusun Pangkalwa. 10 jam perjalanan itu dari Kecamatan Tempunan. 10 jam. Disitulah Allah takdirkan kami mendapatkan hidayah Islam. Siapa yang tahu akhirnya justru dengan itulah saya justru mengubah kampung kecamatan yang besar itu dengan dakwah. Itu tempat, itu kampung betul-betul terisolir. Tidak ada lampu listrik, tidak ada sinyal, tidak ada musala, hatta sampai masjid pun tidak ada. Ada nggak dai di situ yang mengajarkan Islam? Tidak ada. Siapa yang betah dai mengajarkan di pelosok pedalaman yang seperti itu? Kecuali orang-orang yang ada di kampung itu. Tapi pada saat itu pun tidak ada jemaah sekalian. Tetapi pada saat itu saya berusia sekitar memasuki kelas 1 SMP. Kenapa memilih Islam? Nah, kalau saya ceritakan waktu ini mungkin tidak cukup. Kenapa memilih Islam? Karena pasti ada asbabnya. Tetapi asbab ini Allah hadirkan di tengah keluarga kami. Salah satunya adalah ibu saya dan keluarga saya secara mayoritas itu tidak bisa makan daging babi. Itu asbab yang pertama. Jadi ibu saya kalau sudah makan itu daging, itu badannya pasti gatal-gatal semua badannya. Mulai dari tangan, kemudian badan, seluruh tubuh itu gatal-gatal. Karena memang orang Dayak kalau di kampung itu pasti ternak babi ya mas sekalian. Itu babi yang hitam-hitam tuh. Maka saya bilang tadi kalau masuk ke kampung kami di pedalaman itu babi itu lepas semua. Mulai dari induknya, yang betinanya, yang jantannya, kemudian anak-anaknya itu semuanya lepas buat kubangan di mana-mana. Dan babi kalau sudah lepas dia buang kotoran di mana-mana. Bahkan kalau masuk kampung, dia berkeliaran di mana-mana. Jalan kita nggak bisa begini, kakinya harus begini. Saking menghindari kotoran babi. Dan pada saat itu babi itu dilepas semua, tidak ada yang dikandang. Nah kalau kita masuk ke kampung, macetnya jalan kita karena babi salah satu faktornya. Itu babi, itu tidak boleh ditabrak. Kalau kita nabrak anak babi, mati itu anak, dihitung bapaknya babi, dihitung emaknya babi, dihitung abangnya babi, dihitung saudara-saudaranya babi. Kita kena hukum adat orang Dayak, namanya Dewan Adat Dayak. Begitu keadaannya di sana. Jadi tidak sembarangan kalau kita berdakwah di sana hanya modal kita semangat, kemudian bertutur kata yang tidak sesuai dengan istiadat orang Dayak, selesai dakwah kita paling 1 hari. Siapa yang mengerti dakwah di situ? Siapa yang memahami kebiasaan orang di situ? Ya, orang setempat. Itu yang lebih paham. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, pada waktu itu kami dan keluarga ini hijrah ke Islam di kampung namanya Desa Benua Baru, Dusun Pangkalwa. Tetapi begitu hijrah ke Islam, apakah mudah begitu saja yang tidak didukung oleh lingkungan?
masjid tidak ada, mushola tidak ada, dai tidak ada. Tidak mudah. Hijrah mungkin mudah, iya. Sampai kita di perkotaan pun mungkin mudah mengatakan hijrah. Tetapi beratlah istiqomah, ini yang paling berat. Apalagi tidak didukung oleh lingkungan, tidak ada dai, bahkan keluarga kita pun tidak paham agama. Ini menjadi tambah berat kita memahami Islam, sangat berat. Akhirnya karena ibu saya juga seorang petani, hanya petani karet. Bapak saya hanya bekerja mengumpulkan kotak sawah waktu itu diusir dari kampung karena orang Daya ini kalau sudah beda keyakinan berat sudah. Apalagi masalah makanan ini paling berat. Karena kalau makan satu rumah otomatis kan kualinya dipisahkan, piringnya dipisahkan, mangkuknya dipisahkan. Ini menjadi berat. Karena orang Daya ini pasti selalu ada acara, pasti ada gawai namanya. Nah kalau kita tidak hadir, nah akhirnya kami diusir dari kampung. Saya lihat ibu saya nangis terus hari-harinya, mulai dari ketika kami hijrah ke kecamatan naik perahu jemaah sekalian, nangis ibu saya sambil buang air perahu nangis dia. Nah dengan bahasa kurang kita ini karena kita pilih Islam akhirnya kita diusir dari kampung. Adik-adik saya waktu itu masih kecil-kecil. Luar biasa itu menguras air mata. Tetapi kampung di mana saya dilahirkan, di mana di situ ada pondok kecil-kecilan kami itu harus ditinggalkan karena memilih Islam. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu nenek ditinggalkan. Nenek saya waktu itu pun nangis melihat kami. Tapi orang di kampung tidak menerima jemaah sekalian karena kami sudah berislam. Karena orang Daya kalau sudah berislam itu dipanggilnya senganan. Jadi bukan lagi orang Daya tapi senganan namanya. Nah begitu hijrah sampai di kecamatan waktu itu, apa yang kami rasakan? Juga belum bisa belajar agama di kecamatan ini. Karena masjid jaraknya berkilo-kilo, jauh sekali masjidnya. Dai ustaz yang mengajar kan tidak ada itu di kampung. Itu menyedihkan sekali. 3 tahun akhirnya di kecamatan tidak bisa apa-apa saya waktu itu dengan saudara. Bahkan ibu saya pun sholat pun belum bisa. Karena belum ada majelis taklim, tidak ada dai di kecamatan. 3 tahun, kemudian ke tahun yang berikutnya akhirnya saya dititipkan orang tua saya di Kabupaten Sintang. Tepatnya di panti asuhan. Baru saya bisa sholat, baru saya bisa baca Quran. Ibu saya nangis terus karena rumah kami jemaah sekalian masih saya ingat pindah-pindah rumah. Itu pun rumah bukan di perkampungan, tidak, karena memang tidak ada tanah kami di perkampungan itu. Itu rumah dibuat oleh bapak saya itu di tengah hutan. Itu dari tiang, kemudian lantainya lantai kayu, dindingnya itu kulit kayu, dan atapnya itu dari atap sirap. Itu kalau dah goyang-goyang begini. Begitulah hebatnya orang tua yang membawa anak-anaknya itu mempertahankan akidah. Masya Allah, saya masih ingat betul. Itu di tengah hutan dari Allah. Dari perjalanan-perjalanan inilah yang membuat saya sampai hari ini prihatin dan terus berdakwah di sana. Karena mengingat bagaimana kecilnya saya, bagaimana keluarga saya dari yang betul-betul terhina tidak mengenal Islam, akhirnya Allah angkat derajat itu karena Islam. Itu yang membuat saya semangat dalam dakwah, itu yang membuat saya ingin bermanfaat sampai kehidupan saya mati di medan dakwah. Akhirnya jemaah sekalian, saya selama 3 tahun di Aliyah waktu itu Kabupaten Sintang, saya izin pulang ke kampung lagi. Saya izin ibu saya, Bu, saya bilang saya ingin meneruskan pembelajaran di Pulau Jawa. Janganlah ibu saya, untuk makan saja kita susah. Sudahlah, cukuplah, dia bilang. Tapi saya merasa saya ingin belajar, saya ingin kelak mengubah ini kampung, tapi saya masih belum mampu pada saat itu, belum dapat ilmunya. 4 bulan saya pulang ke kampung yang 10 jam perjalanan, desa Berwabaru. Saya nongkrong karet 4 bulan. Setelah dapat karet yang cukup, saya jual. Saya izin ibu saya berangkat pergi ke Pontianak. Dari kampung 10 jam ke kecamatan, 3 jam itu ke kabupaten, 9 jam ke Pontianak, naik kapal laut dari sana menuju ke Semarang waktu itu, dan diterima pesantren di Yogyakarta. Akhirnya bertemu dan masuk pesantren. Nah, selama di pesantren inilah yang membuat ilmu saya ini yang saya
ke orang tua saya, keluarga saya, karena saya tahu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Apakah dakwah cukup di keluarga saja? Tidak, jemaah sekalian. Karena di sana betul-betul membutuhkan dai. Akhirnya dakwah kami sebarkan ini. Kami masuk ke kampung 1, kampung 2, kampung 3, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga demi dakwah. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki pada kita. Apalagi dia seorang yang berilmu, kecuali melihat, mendengar dan menyaksikan orang lain dapat hidayah dari asbab apa yang dia sampaikan kepada orang yang membutuhkan dakwah. Tidak ada kebahagiaan dalam diri kita dari orang yang tidak salat yang menjadi salat, dari orang yang membuat kesyirikan dia lalu ia mentauhidkan Allah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang membuat hidup kita ini terasa berarti dalam hidup kita. Dan ini kami saksikan jemaah sekalian, sampai hari ini 600 kakak para mu'alaf setiap hari itu bertambah. Kenapa? Karena ada dakwah. Apakah tantangan dakwah mulus-mulus begitu? Saya tidak. Saya masuk kampung, ada salah satu kampung namanya itu Laman Tanjung. Masuk dengan tim ke sana. 1 hari, 2 hari, karena begitu kita masuk, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari bapak angkat dulu, siapa tokoh masyarakat ini. Nah, kalau tokoh di situ bapak angkat ini orang yang terkenal sudah kita ambil sebagai orang tua kita, dan dakwah di situ amanah. Tapi belum tentu aman-aman juga. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita dakwah, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang masyarakat di sana. Ya sudah tua beliau. Ustaz, mulai hari ini Ustaz dan seterusnya hentikan dakwah di sini Ustaz. Saya dan keluarga tidak ingin melihat Ustaz mati dalam keadaan muda. Loh, kenapa saya bilang? Ini dukun Ustaz di kampung ini mulai gelisah, mulai resah dan menolak dakwah Ustaz. Ini demi Allah yang sekalian dalam masjid ini saya sampaikan. Saya tidak akan menyebutkan dukun, saya bilang. Apa yang saya sampaikan ini mengajak saudara-saudara kita kembali kepada Allah. Saya bilang, iya Ustaz, tapi hentikanlah, dia bilang. Terus saya tanya, berapa hebat dukun? Hebat Ustaz, dia bilang. Orang di sini semua percaya dengan dukun, dia bilang. Kalau datang ke dukun, barang yang hilang pun datang lagi Ustaz. Orang yang sakit pun sembuh Ustaz, dia bilang. Tuh lihat ini jimat-jimat kami ini, mereka menunjukkan jimat-jimat. Saya pun ada kekhawatiran sama sekalian. Karena dukun orang Dayak itu, apalagi dukun yang tua-tua ini, tidak omong-omong saja. Nah, ini dukun orang Dayak betul-betul dukun dia. Ilmu hitam dia, racun juga dia, itu dukun. Kemudian saya yakinkan dengan mungkin ada rasa takut dalam diri saya juga. Siapa yang tidak takut dengan kematian? Iya, kita juga takut. Tapi saya harus yakinkan, dan saya juga meyakinkan diri. Saya bilang, kalau hari ini saya mati di tangan dukun, berarti Allah kehendak saya mati di medan dakwah ini. Tapi kalau hari ini dan seterusnya Allah selamatkan saya, Allah sehatkan saya, maka di kampung ini saya bilang tegaknya dakwah ini, saya bilang. Begitu saya sampaikan. Apa yang terjadi di masyarakat? Demi Allah, 1 minggu kemudian dukunnya mati. 1 minggu kemudian dukunnya mati. Itu orang kampung, dia ribut orang kampung ini. Taulah dukun ini kan sudah